Kamu pengantinnya. Acara pernikahan akan segera dimulai. Bukan. Sahabat pengantin saya membantunya dengan barang-barangnya. Tunggu sebentar. Tahu Hua mau kemana? Ke toilet. Haruskah kamu ke toilet dengan pakaian seperti ini? Maksud kamu apa? Biarkan saja. Saya sedang terburu-buru. Kembali. Toiletnya sebelah sana. Baiklah, biarkan saja. Kabur dari pernikahan. Apakah ini kabur dari kenyataan? Kamu teriak-teriak apa? Kamu tidak gila. Ibumu mengundang begitu banyak tamu. Mereka semua menunggu di bawah sana. Terakhir kali saya membuat pernyataan palsu. Sudah membuatnya tekanan darah tinggi. Jika kamu kabur hari ini, dia mungkin meninggal. Baiklah, kamu berhenti bicara, saya tahu. Saya tidak kehilangan ingatan, tapi ini terlalu besar. Kita akan berjalan di karpet merah. Menukar cincin pernikahan dan janji. Bagaimana saya bisa mengucapkan janji ini? Saya tidak main-main. Mungkin kita harus pergi bersama. Saya tahu saya minta maaf untuk ini. Jadi saya tidak bisa meninggalkan kamu di sini sendiri. Kamu benar-benar ingin keluar, kamu membawa saya bersamamu. Bagaimana dengan ayahmu dan ibumu? Dan kamu membuat ibumu keluar rumah. Lalu harus bagaimana? Maka saya akan pura-pura mati. Anggap saja saya pingsan. Pernikahan dibatalkan, atau saya kena panas matahari, atau saya tidak bisa bernapas. Benarkah? Kamu bisa bilang apa saja. Saya benar-benar harus pergi. Saya tidak bisa pergi jika saya tidak pergi. Kamu kembali. Aku pergi. Kamu tenang. Kamu dengar aku. Kita punya semua ID palsu. Demi ibumu. Itu tidak buruk untuk getaran itu. Tuan Skung, kamu ambil Nona Tau Hua sebagai istrimu. Tidak peduli apa godaannya. Semuanya mematuhi prinsip kereta kecil tidak tergelincir. Aku. Ini dia. Aku mau. Katakan hal penting 3 kali. Nona Tau Hua, maukah kamu menikahi Tuan Shou? Tidak peduli apa yang akan terjadi. Jadi putri duyung kecilnya. Tidak ada kecurangan. Apa yang terjadi? Apa dengan pengantinnya? Apa dengan ini? Dulu aku sudah membayangkan pernikahanku jutaan kali. Aku sudah membayangkannya jutaan kali. Orang di seberang jalan yang mengatakan itu padaku. Aku tidak pernah punya ingatan yang begitu dalam. Aku mau. Baiklah. Oke, selanjutnya pengantin akan bertukar janji. Kamu lihat mereka sudah menikah. Hanya kita berdua. Bunga keramik. Minta pengantin mengangkat tangan mereka. Mari kita lihat cincin pernikahan mereka. Oke, selanjutnya. Mari pengantin pria mencium pengantin wanita. Baiklah. Satu ciuman. Satu ciuman. Berikan aku ciuman. Cium aku. Oke. Baiklah.
Aku lelah. Lihat gaun merahmu dan jubah merahku. Itu pasangan yang bagus. Menikah. Aku tidak pernah berpikir akan memberikannya padamu di pernikahan pertamaku. Pria tidak menderita. Harapan terbesar dalam hidup seorang wanita. Ini pernikahan yang romantis. Bagaimana bisa aku dihancurkan olehmu aku? Kamu tidak bisa bicara seperti kamu adalah korban. Baiklah. Aku tidak akan bertengkar denganmu di hari pernikahanku hari ini. Kamu ingat untuk pergi. Letakkan mahkota kecil itu padaku. Kalau aku minum terlalu banyak dan bicara seperti itu, aku tidak bertanggung jawab. Ayo. Aku sudah menikah. Benar-benar menikah. Kakak pohon, kakak pohon, kakak pohon. Kamu tidak punya anak perempuan. Aku akan memberimu pelajaran. Apa kabar pohon? Apa yang kamu lakukan di kelas dengan seorang pelayan? Itu bukan kata-kataku. Aku harus memberinya pelajaran. Biar aku katakan sesuatu. Seorang ayah kepada anak perempuannya sendiri. Itu umumnya terjadi. Untuk melihatnya tumbuh besar dan membangun keluarga. Tapi tumbuh besar. Takut pada anak nakal. Ya anak nakal sepertimu. Mengganggunya. Membuatnya menderita. Kamu tahu bagaimana perasaanku sebagai seorang ayah. Aku mengerti itu. Kakak pohon, aku mengerti. Aku tahu harus pergi kemana. Aku tidak mengenalmu. Tauhua adalah anak perempuanku. Dia tangguh. Tapi hati dan matanya sangat lembut. Dia di luar sana mencoba untuk agresif. Pada kenyataannya mereka harus menanggung rasa sakit di hati mereka sendiri. Kamu tahu bagaimana perasaanku sebagai seorang ayah. Aku tidak punya pacar. Aku tahu harus pergi kemana kakak pohon. Tidak berguna, kamu tidak berguna. Biar aku katakan sesuatu. Aku dan ibunya. Ketika aku mengejar ibunya. Dia bahkan belum berusia 20 tahun saat itu. Pengejar ibunya dengan kereta. Dia yang memilihku. Katakan padaku jika aku baik, hebat, mampu dan kompeten. Ayo pohon ayo. Aku akan keras. Kamu yang paling keras. Seorang ayah kepada anak perempuannya sendiri. Itu biasanya yang terjadi. Melihatnya tumbuh besar dan memulai keluarga. Tapi tumbuh besar. Takut anak nakal itu akan menggertaknya. Membuatnya menderita. Dia cerewet. Tapi hati dan matanya sangat lembut. Jangan lihat dia. Tapi semua rasa sakit itu harus aku tanggung. Maafkan aku, Yah itu bukan panggilan yang baik. Maafkan aku. Sama-sama. Terima kasih lagi. Bisa datang ke pernikahan bunga keramik kami. Aku akan minum untuk kalian semua. Baiklah datang dan pergi. Apa maksudmu? Hari ini adalah pernikahan putriku. Hui Fang adalah ibu Tauhua. Aku adalah ayah Tauhua. Kami berdua masih hidup. Aku masih bisa bernapas. Bisakah kamu membantuku dengan anggur ini? Apakah kamu minum terlalu banyak? Aku akan mengantarmu pulang. Aku akan memberitahumu. Lau tahu kamu benar-benar mabuk hari ini. Ini semua adalah klien besar kami. Apakah kamu tidak apa-apa membuat keributan di sini? Aku mabuk. Aku tidak bisa minum lagi. Setidaknya aku tahu siapa diriku. Bagaimana denganmu? Apa yang salah denganku? Apa yang salah denganmu? Aku tidak tahu tentang 99 kecilmu. 99 kecil apa? Setelah bertahun-tahun kamu terobsesi. Biar aku memberitahumu sesuatu. Tauhua adalah putriku sendiri. Satu gerakan kecil lagi yang kamu lakukan. Tidak mengubah fakta bahwa kamu adalah orang luar. Gerakan apa yang aku lakukan, gerakan kecil apa? Kamu mencoba memaksaku untuk mengatakannya. Kamu akan malu. Aku malu denganmu. Bercanda. Tauhua adalah pacarmu yang sebenarnya bagus. Tapi kamu bahkan tidak mendapatkan undangan pernikahanmu. Apa yang kamu lakukan di sini?
Jika kamu ingin menjadi ayah, kamu harus diakui. Kamu mencoba memaksaku untuk mengatakannya. Siapa yang memaksamu? Kamu baru saja mendorongku. Apa yang kudorong padamu? Kamu memang seperti itu. Apa yang kamu lakukan? Kamu bajingan, kamu bajingan. Kamu ingin anakmu mengejar anakku. Aku akan memberitahumu apa anakku. Begitulah cara dia menjual rumahnya. Daripada menikahi anakmu Myungwon. Kamu brengsek. Apa yang kalian berdua lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa omong kosong ini? Baiklah, kedua orang tua. Jangan bertengkar. Aku tahu kamu semua demi tembikar. Semua harapan adalah agar bunga tembikar bahagia. Tapi hari ini adalah hari besar untukku dan tahu Hua. Artinya mulai saat ini, kebahagiaan bunga tembikar ada di tanganku. Aku akan membuat pernyataan di sini. Aku akan membuat tahu Hua bahagia seumur hidupnya. Hal pertama yang pertama. Yaitu adalah kesalahan. Kita harus makan, kita harus minum. Makan dan minum. Ayo Suk, biar ku perkenalkan padamu. Orang-orang ini, aku baru memulai. Teman lama yang ku kenal. Ini adalah menantuku Shu. Halo. Terima kasih semuanya untuk para orang tua. Apa yang dilihat? Lihat kamu. Tidak patuh Kamu tidak. Cara kamu ingin bertengkar. Kamu ingin bertengkar. Bulu tua. Bajingan tua. Mencaci siapa kamu? Aku memanggilmu dengan nama. Satu kutukan lagi. Aku memanggilnya apa? Aku bertengkar denganmu hari ini. Apa yang kamu lakukan? Paman Shu geming. Ayo. Berhenti. Bisakah kita tidak terlalu sibuk? Aku merindukan putriku. Putriku. Aku sangat menyesal. Mungkin ini hari yang sangat bahagia. Dia mabuk. Kesini. Aku akan membawanya kembali. Aku akan kembali nanti. Untuk memberimu minuman sebagai permintaan maaf. Ayo pergi. Kamu terlihat sangat cantik dengan mahkota kecil itu, putriku. Baiklah, kita bicarakan nanti. Selama itu kamu ayah bahagia. Itu yang aku aksesori. Ya, apapun yang kamu mau. Selama kamu bisa di pernikahan. Kenakan mahkota kecil yang ayah belikan untukmu. Ayah akan mati dengan tenang. Apa yang kamu bicarakan di hari bahagia? Ayo masuk ke mobil. Jadi masuklah. Antar dia ke rumah teh mangkuk besar. Baiklah. Pelan-pelan dia mabuk. Oke. Jangan lakukan ini lagi. Ini tugas yang tidak berterima kasih. Aku sudah besar. Bukan anak kecil lagi. Beberapa hal ingin kembali ke awal. Tidak semudah itu. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan padaku? Bagaimana pakaianku berganti? Apa itu? Aku mabuk kemarin. Aku tidak ingat. Ya, dan aku mengganti piyamaku.
Siapa yang mengubahnya? Itu kamu. Kamu yang telah menodai kesucianku. Kembalikan kesucianku. Kamu yang menariknya kamu. Bilang kamu itu pemuda tampan tua. Bilang kamu itu daging tua yang lembut. Kamu itu jenis daging mentah. Aku tidak terlalu tertarik dengan penghinaan. Lalu ada apa yang kamu lakukan padaku tadi malam. Jangan mengambil kesempatan padaku. Maka aku akan memberitahumu juga. Dengarkan. Seorang pria di bawah pengaruh alkohol tidak mampu membunuh semua pihak. Yang disebut seks mabuk. Itu tidak lebih dari kejahatan minum. Jadi jangan khawatir. Aku tidak mungkin melakukan apapun padamu. Jika kamu berani, aku sudah memberitahumu dari sekarang. Kamu harus berhati-hati. Aku tidak bisa menjagamu. Bunga Tembikar, Ibuku di sini. kalian siap untuk makan malam? Ibuku di sini. Bunga Tembikar. Kalian berdua bangun untuk makan malam. Apa-apaan ini? Ayah, aku sudah memberitahumu semuanya. Aku akan tinggal di Beijing 2 hari lagi. Aku akan kembali. Jangan terburu-buru padaku. Lihatlah kamu nak. Berapa hari kamu sudah pergi? Belum cukup bersenang-senang. Kakakmu Shuker sedang mencari di luar negeri. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Apa yang kamu lakukan di sana? Kembali dan beli tiket. Maaf. Apa yang kamu lakukan? Tidak Kamu. semudah itu. Hei, ayah baru saja memecahkannya. Siapa yang berbicara tadi? Tidak. Aku tidak punya anak laki-laki di sini. Hanya aku sedang nonton TV. Ya. Aku tidak bicara denganmu, ayah. Aku buru-buru. Sampai jumpa. Halo. Anak ini. Maaf, aku belum terbiasa dengan kehadiranmu di sini. Aku bangun terburu-buru. Tidak. Siapa ini? Ini. Ayahku, Ayahmu cukup marah. Aku bisa mendengar semua teriakan dari sini. memukul orang sepertimu. 2 atau 3 bukan masalah. Bukan karena kamu memukulku. Aku tidak memanggilnya aku. Bisakah kamu keluar dulu? Aku perlu ke kamar mandi. Terima kasih. Benar? Apakah kamu melihat pria di pernikahan itu? Siapa itu? Itu yang tinggi dan tampan. Yang pakai jas? Mereka semua tampan dan pakai jas. Itu dia. Bagaimana kalau kamu pergi sebentar? Biarkan aku ke kamar mandi dulu. Terima kasih. Tidak ada gunanya memberitahumu. Aku pergi. Tampan. Ponselku berdering ponselku. Kamu biarkan. Apa yang kamu lakukan? Hei Shu. Datang ke lokasi klub. Skung, apakah kamu sudah terbiasa tinggal? Kebiasaan. Kamu akan keluar negeri dalam 2 minggu. Benar. Artinya, kamu punya 2 minggu untuk memikirkannya. Apa yang harus dipikirkan? Aku sedang memikirkan. Kamu dan Tauhua baru saja menikah. Bisakah kita membicarakan masalah pergi ke luar negeri nanti saja? Saya sudah siap untuk ini sejak lama. Ini hanya pendapat saya. Saya ingin kalian berdua memikirkannya lagi. Beritahu saya setelah kalian berdua membahasnya. Kenapa kamu pergi? Pergi dan lakukan sesuatu. Yang ibu saya minta kita bahas. Berhenti. Itu tidak mungkin. Keinginan ibu saya. Sejauh ini tidak ada yang berani melanggarnya. Kecuali ayah saya. Dan ayah saya bercerai.
Itu bagus, saya ingin dibawa pergi. Simpan saja. Dan harus mendapatkan sertifikat perceraian palsu. Saya tidak ingin kembali. Saya tanya apakah kamu mau pergi ke rumah Teh Lusa. Kenapa? Kembali dalam 3 hari. Pergi. Kamu benar-benar tidak mau melihat pohon. Apa yang mau dilihat? Bukan, kamu pikir dengan kata lain. Jika hari pernikahan putri saya datang ke pernikahan sebagai teman pria itu. Sungguh ingin mati hati ini. Pikirkanlah. Tolong saya. Menghindar. Bersihkan pantat gemukmu di sana. Bantu paman membersihkan tempat ini. Gemuk ya. Bagaimana menurutmu? Paman Pender, kamu sudah kenal Master Tau begitu lama. Saya pikir kamu tahu semua tamu di rumahnya. Saya tidak kenal satupun. Saya tidak kenal siapa-siapa. Baiklah, klubmu tidak murah. Berapa biayanya? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Apa maksudmu? Tidak ada saipa-saipa di sini hari ini. Kamu tidak perlu main-main dengan saya lagi. Bolehkah saya merepotkanmu? Jangan selalu menganggap dirimu tinggi. Kamu bukan pemimpin saya. Mengapa aku harus bermain denganmu? Berani melakukannya, tapi tidak berani mengaku. Garrus, aku akan membawamu hari ini. Wajah ini akan kurobek untukmu. Kamu tahu apa yang kamu lakukan sekarang? Memanggil makanan lembut. Siap untuk putus cinta dengan tembikar. Kamu menghasilkan banyak uang. Kamu bukan pria sejati. Aku perlu kamu mendengarku. Aku tahu di mata orang kaya. Aku adalah orang miskin. Aku bukan apa-apa. Tapi jangan merendahkan aku. Aku tidak akan pernah curang untuk menghasilkan uang. Jangan bicara padaku. Kamu punya 2 hari untuk pergi dari sini. Kalau tidak, aku punya cara untuk menghadapimu. Kamu mengancamku. Aku tidak akan pergi sampai aku memberitahumu, dan aku terjebak dengan tembikar. Apa? Garis bawah. Ulangi lagi. Garis bawah. Itu kata yang bagus. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Aku akan menembakmu, aku akan menembakmu. Bos, benar itu dia. Kamu mengunci kepalaku. Tidak, 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 tidak. Tidak, 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 tidak. Orang apa? Orang macam apa kamu? Pisahkan mereka untukku. Apa yang kamu lakukan? Liberalisasi. Apakah itu Liu Yu? Apa itu? Hari setelah pernikahan, jika kamu tidak menjaga suamimu, lembut dan manis, kamu akan mendapatkan sahabat terbaikku di sini besok pagi. Apa artinya itu? Apa yang tidak aneh ah? Baiklah, jangan miskin. Aku mati karena kecemasan. Kemarin dia menemukan. Siapa tahu apa? Liu Yubei. Mendengar saya berbicara dengan Shu, tahu bahwa kita dalam pernikahan palsu.
Kamu bodoh. Saya yakin Liu Yu telah memintanya. Kenapa? Apalagi yang bisa saya lakukan? Katakan padaku apa yang akan saya kenakan untuk menjemputnya. Bagaimana kalau saya memakai yang merah tanpa bahu itu? Bagaimana kalau saya memakai gaun kuning itu? Yang kuning. Saya pergi. Kamu tenang, kamu duduk. Diam dan diam. Kamu tidak berpikir mereka bertengkar. Saya pikir itu untukmu. Yah, bukan. Bukan itu yang terjadi padamu. Itu ketika dia tidak tergoyahkan. Dia sedang berjuang untukku sekarang. Saya tidak menyiram air dingin padamu. Saya pikir mereka sedang bertengkar. Mungkin bukan seperti yang kamu pikirkan. Saya pikir kamu harus menahan diri. Pikirkanlah. Dia menemukan tentang pernikahan palsu kita kemarin. Mereka memanggil kantor polisi hari ini. Jika bukan karena saya, cepat atau lambat. Kenapa kamu memilih untuk bermain sekarang? Kenapa? Kamu sepertinya punya poin dalam hal itu. Ikutlah dengan saya ke kantor polisi untuk melihat keajaiban terjadi dengan matamu sendiri. Kamu sangat lambat begitu kamu dalam suasana hati. Saya tidak bisa pergi denganmu. Liu Yu adalah bos saya. Saya pergi untuk bersenang-senang untuknya. Kamu harus meluruskannya. Saya harus kembali ke kantor. Itu benar. Jangan berlebihan. Jangan biarkan mereka keluar saat itu. Polisi membawamu masuk untuk itu. Keluar dari sini. Oke, kalian berdua bebas pergi. Apa situasinya? Saya tidak berpikir ada masalah. Tidak ada masalah besar. Aku di sini bersama Penggakra. Lihat ke dalam.
Bicara dengan Skung sebentar. Tusukan kecil itu bagus. Tidak apa-apa. Telepon kembali cepat atau lambat. Kurasa aku harus mengenalmu lagi. Terima kasih. Ayo pergi. Polisi sudah selesai, aku belum mencoba. Apa yang terjadi? Aku belum bertanya padamu apa yang terjadi. Aku tidak ingin menunjukkan siapapun dengan gaun itu. Kamu yang bertanggung jawab. API yang kamu katakan tentang rencana iklan tadi. Itu luar biasa. Aku beruntung. Di mana? Terima kasih kepada Tuan Ludia. Punya banyak penyelidikan didokumentasikan dengan baik dan dilakukan dengan baik. Jangan bangga pada diri sendiri. Liu selalu punya partner yang baik. Kamu sangat iri. Dan aku bersyukur kepada Tuhan karena mengirimiku partner yang baik. Katakan kalian berdua, benar-benar bintang baru di dunia periklanan. Pelopor industri. Kamu terlalu memuji. Kepala Ye, bagaimana kamu bisa datang begitu saja? Halo Tuan Wang. Kurasa aku datang terlalu awal. Aku mengganggu kalian. Tidak. Bibi Ye, proposal kami sudah selesai. Satu langkah lebih dulu. Tuan Wang akan bertemu lagi. Tuan Ye, semua orang menunggu. Itu penjelasan yang cukup bagus. Kamu bilang dia juga. Mengapa kamu dipanggil Liu Yu? Tingkat pengulangan dua kata itu terlalu tinggi. Untung aku cepat berpikir. Atau aku akan kehilangan tangan dan kaki. Kamu pria terhormat. Siapa yang menyuruhmu pergi? Mengapa kamu tidak memberitahuku saat akan pergi? Dulu aku mendesain untuknya. Kupikir sudah memberitahumu. Dia sekarang pihak pertama. Dia meminta aku pergi, aku tidak akan pergi. Dan kemudian lagi. Kemarin kamu terlihat seperti kehilangan jiwa. Aku menjaga perasaanmu, jadi aku tidak memberitahumu. Menjaga perasaanku dan memintaku menjemputmu. Kamu ingin melihat lelucon. Aku tidak punya KTP. Teleponnya disita oleh geng. Jadi aku hanya bisa mengingat nomormu. Aku tidak tahu seberapa banyak kamu berpikir. Begitulah keadaannya. Aku pakai apa? Aku hanya pergi menjemputmu. Aku tidak akan pergi jika tahu kamu brengsek seperti itu. Dan kemudian ada siapa yang tahu tentang kita dan kamu terlibat dengannya. Benar-benar. Kamu pikir aku ingin terlibat dengannya? Aku hanya ingin pergi ke sana dan mencari tahu apakah desainnya akan dibuat pada akhirnya. Aku takut biaya desainnya akan batal. Bagaimana menyelamatkan seseorang, bagaimana menjaga suasana hatiku. Semua itu omong kosong. Yang ada di pikiranmu hanya uang. Yang ada di pikiranku hanya uang. Bagaimanapun hubungan kita. Dan selalu uang yang jadi batas. Kenapa kamu pergi? Bukan urusanmu. Kenapa kamu kembali? Kalau kamu lapar bawa pulang makan malam. Aku ingin bertanya padamu, bagaimana kabarmu dan kakak Tau Hua? Itu tidak muncul. Tambah darah. Kupikir kita menambah darah. Aku bilang jangan biarkan aku mati. Itu tidak. Kebab kambing bisa dimakan sekali gigit. Apa yang dilakukan rekan Liu Yu sebelumnya? Kamu bilang rubah itu elit. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Kamu bertanya padanya kenapa. Dia seumuran denganmu. Aku tidak setua dia. Tapi dia jauh lebih profesional daripada kamu. Sekarang, Jam Jinghua itu, kami menawar perusahaan yang sama. Dan tambahan Liu Yu sebagai partner. Tidak pasti siapa yang seharusnya kami jadikan. Untuk bersaing dengan perusahaan kami, Mama meminta kamu dengan Paman Ming. Hapus saja mereka. Kamu malu mengatakannya. Paman Ming dan aku bersama, sudah 100 tahun. Dan aku ingin pergi sendiri ke sana, bertarung dengan anak muda. Aku mengandalkan kamu dan Liu Yu untuk mewarisi perusahaan kami.
KPI, sekarang kamu tidak mampu membeli apapun dan cari seseorang yang kurang bertanggung jawab. Tinggalkan perusahaanmu di negara ini. Ini yang sedang terjadi. Benar? Aku sudah memberitahumu pagi ini. Sudahkah kalian berdua memikirkannya? Jangan minum terlalu banyak. Aku ada sesuatu untuk ditanyakan padamu. Itu hari di pernikahan. Bukan urusanmu. Aku akan pulang kampung dalam 2 hari. Kamu ikut denganku. Kamu bilang akan pergi begitu saja. Siapa yang akan melindungiku mulai sekarang? Sepertinya aku bisa melindungi seseorang. Aku bahkan tidak bisa melindungi diriku sendiri. Aku tidak tahu apa yang mengganggumu. Tidak ada yang bisa membuat kakakmu bersemangat sekarang. Setiap sen yang aku dapatkan di Beijing, termasuk uang kuliah dan biaya hidup untuk pergi ke luar negeri. Aku bekerja keras setiap hari, mendapatkannya kembali. Aku akan ke luar negeri kali ini. Aku harus mendapatkan lebih banyak uang. Aku akan maju. Membuat pertunjukan. Aku akan tunjukkan pada orang-orang itu. Garis, kemudian kamu bisa kembali. Aku tidak akan kembali. Apa maksudmu? Aku baru-baru ini berada di Master Tao. Aku sangat senang. Aku cukup tertarik dengan upacara teh. Aku ingin tinggal dan belajar. Saya masih ingin tinggal di Beijing. Saya tidak mau pergi. Pengalaman kakakmu Eilai di Beijing selama lebih dari 10 tahun. Untuk memberitahumu, terkadang kamu pikir kamu suka padanya, tapi dia tidak melihatmu. Satu hari kamu menyadari, dia sepertinya suka padamu. Tapi maaf, itu hanya ilusi. Kamu atau dia atau kamu atau dia. Kalian adalah 2 dunia yang berbeda. Jika kamu tidak mau, ikutlah denganku sebelum terlambat. Saya takut biaya desainnya akan batal. Bagaimana menyelamatkan seseorang, bagaimana menjaga perasaanku. Itu semua omong kosong. Yang ada di pikiranmu hanya uang. Yang ada di pikiranku hanya uang. Bagaimanapun hubungan kita. Dan selalu uang yang menjadi batasnya. Sebenarnya saya datang hari ini hanya ingin menjelaskan padamu. Pernikahan kita batal. Tapi pernikahan saya tetap berjalan. Pengantin priaku diganti menjadi dia. Pikirkanlah, semua hal yang dilakukan gadis jumper ini adalah karena dia mencintai pria ini. Jadi jika pria ini sekarang masih ada kata-kata tentang melompat dari gedung, maka saya harus mengundurkan diri, menyatukan mereka. Jika dia sudah benar-benar menyerah sekarang, maka saya harus melindungi gadis jumper ini, sedikit harga diri yang tersisa. Beberapa orang sekarang memikirkan gadis jumper ini. Sudah selesai. Kamu jatuh cinta padanya. Saya mau. Saya mau. Terkadang kamu pikir kamu suka padanya, tapi dia tidak melihatmu. Satu hari kamu tiba-tiba menyadari dia sepertinya suka padamu, tapi maaf, itu hanya ilusi. Kamu atau dia atau kamu atau dia. Kalian adalah 2 dunia yang berbeda. Apakah kamu merasa desainnya memuaskan? Kalau kamu tidak puas, maka aku yang rugi. Aku selalu penasaran. Kamu terlalu terlibat dengan Tau Hua. Main sama aku untuk lihat apa yang aku mau. Apalagi yang bisa aku lakukan untuk uang? Kamu kekurangan uang. Tentu saja sekarang tidak kekurangan uang. Dan lagi, biaya kamar dan harga di luar negeri sangat tinggi. Kamu akan sekolah di luar negeri. Aku berangkat 2 minggu lagi. Kalau kamu bilang begitu, aku lihat saja. Sebenarnya tidak semuanya tentang ke luar negeri. Tidak ada gunanya menjelaskan sebanyak itu padamu. Aku yakin kamu sudah menebaknya sendiri. Sekarang ada 2 pilihan. Atau kamu bisa pakai gambarku, atau aku yang rugi.
Selama bertahun-tahun di mal, aku sudah lihat banyak orang. Kamu bukan tipe orang yang cari uang. Kamu bisa main-main dengan orang. Jadi kamu tidak perlu tunjukkan ekspresi seperti peramal. Bisakah kita jujur satu sama lain? Kamu langsung bilang saja, karena kamu akan keluar negeri. Kenapa kamu masih ingin bersama Tau Hua? Aku sudah bilang aku melakukannya untuk uang. Kamu tidak percaya padaku. Lalu kenapa aku harus menjelaskan sebanyak itu? Bilang saja kalau kamu mau atau tidak. Ya, kenapa tidak? Aku sudah minta gambarmu diperiksa. Itu sepadan dengan uangnya. Tapi aku perlu lihat hasil akhirnya. Kalau hasil akhirmu tidak cocok untukku, kamu tetap harus rugi. Jadi sekarang pilihanmu. Berhenti atau lanjut? Lanjut saja. Aku sudah setengah jalan. Tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan. Oke. Menunggu hasil akhirmu. Mungkin lebih baik disederhanakan sedikit. Maaf, Anda punya tamu. Tidak ada. Maka aku akan pergi sebelum kamu bicara. Aku pernah melihatmu di suatu tempat. Di pesta koktail. Kamu adalah tunangan Miss Tau bukan? Ya. Menikah? Biar aku perkenalkan kamu padamu. Zhong Jinghua partnerku. Sugar desainerku. Halo. Tidak ada masalah, aku akan pergi. Tidak ada pengiriman. Aku tidak bermaksud menguping. Aku hanya lewat. Kamu punya hubungan yang begitu halus dengannya. Mengapa kamu membiarkannya memberikannya ke perusahaan kita? Buatlah blueprints. Apakah kamu sudah melihat gambar ini? Sebenarnya desainnya oke. Dan punya gayanya sendiri. Tentu saja. Intinya adalah desainnya hampir selesai. Jika kita punya seseorang untuk mengambil alih sekarang, aku khawatir kita harus membatalkannya. Waktu kita berharga. Aku sibuk, Bu. Apa yang kamu lakukan? Aku keluar untuk membeli susu. Benar, Bu. Biar aku beritahu kamu sesuatu. Aku ingin pulang ke kampung halaman dalam 2 hari. Pulang kenapa? Perkawinan baru saja selesai. Benar untuk pulang. Sampaikan salamku pada ibumu. Kamu akan tenang. Kapan ibumu akan datang ke Beijing? Aku mengundangnya untuk makan malam. Tau Hua kamu pergi belanja dengan sup. Bawalah untuk ibunya. Seperti traktiran untuk kita. Baik, mengerti. Tiba-tiba kamu pulang ke rumah tanpa memberitahuku. Ngomong-ngomong, kemana kamu pergi tadi malam? Di mana aku menginap? Di mana dan apa yang dibeli? Semuanya di sini. Ya ampun, banyak sekali. Ya. Mereka semua teman dan kerabat keluarga saya dan tetangga lama. Hanya untuk ibumu. Tidak, itu aturan lama. Setiap kali saya pulang, saya membawakan orang-orang ini hadiah. Meskipun hadiahnya tidak terlalu mahal, tapi itu adalah sebuah gestur. Itu dari kamu. Orang-orang belum tentu menyukainya, belum tentu praktis. Kalau menurut saya lebih baik berikan uangnya. Semua orang senang. Kamu bicara tentang lingkaranmu. Bukan itu yang dilakukan keluargaku. Di duniaku. Tidak mungkin tanpa uang. Tapi itu sama sekali bukan segalanya. Sekarang kamu punya kesempatan untuk menghasilkan banyak uang. Datanglah bekerja di perusahaan kami. Maaf. Saya tidak bisa menghasilkan uang ini. Saya tidak punya kemampuan itu. Kamu sekarang secara nominal adalah suamiku. Kemampuan. Itu bahkan bukan kata dari ibuku. Kamu bilang itu hanya secara nama. Selain itu, saya akan segera pergi ke luar negeri. Saya tidak punya waktu untuk keluarga. Saya pikir saya sudah bilang untuk menghemat 10 tahun perjuanganmu. Untuk apa kamu pergi ke luar negeri? Bukan untuk maju. Baiklah. Saya rasa saya tidak berada di saluran yang sama denganmu. Berhentikan mobil di depan. Saya akan membelinya sendiri.
Sudah lama sekali. Kamu tidak bosan. Saya rasa tidak. Saya pikir ini menarik. Langka. Kamu benar-benar bisa duduk di film anak kecil. Master tahu atau kamu akan mengajari saya? Ini adalah karya tangan nenek moyang kita. Kamu tidak bisa begitu saja menyebarkannya. Saya akan meninggalkannya di sini ketika saya mempelajarinya. Saya tidak akan keluar. Dengan begitu itu tidak akan menyebar. Buka matamu dan berbohong. Berapa lama kamu bisa tinggal di sini? Bulunya belum belajar. Kamu harus pulang ke rumah. Tidak akan. Saya sudah memutuskan. Saya ingin tinggal di Beijing. Kamu tiba-tiba bilang begitu. Apakah kakakmu setuju dengan itu? Keluargamu akan bilang iya. Ini urusan saya sendiri. Saya akan bilang iya sendiri. Lihat kamu semua berantakan seperti itu. Seperti kamu sedang menjual rumah. Tidak pernah sulit. Saya tidak bisa menjualnya. Bukan rumah atau kamu. Saya pikir kamu tidak bisa. Jangan lakukan itu. Jangan minta bonusnya. Keluar dari sini. Kembali. Berdiri. Skung. Bukan tentang kamu. Santai saja. Manajer saya. Biar saya bilang sesuatu. Kamu kembali tepat waktu. Kamu kembali tepat waktu. Saya akan tunjukkan. Apa itu penjualan medali emas? Apa maksudmu ini? Manajer. Apa yang saya lakukan sekarang? Hampir semua sudah diserahkan ke mereka. Tinggal beberapa hari sebelum kita resmi pergi. Tolong bantu saya. Bantu seluruh timmu. Nona Wan itu hanya merah. Dia ingin melihat properti kita. Itu iklan langsung. Komisi ganda. Bagaimana dengan itu? Manajer saya punya permintaan. Jika saya menjual rumahnya, saya dapat potongan tidak, tapi kamu beri mereka hadiah uang. Tidak masalah. Ayo lakukan, ayo lakukan. Nanti saya tunjukkan ke pelanggan yang dibutuhkan. Pembubaran. Halo, Anda adalah Nona Wan. Saya asistennya. Nona Wan dia. Saya akan menontonnya untuknya. Dia tidak melihat. Mari ikuti. Baiklah, silakan. Sini silakan. Ini ruang tamu. Struktur rumah ini sangat stabil. Jika itu rumah biasa, sangat baik untuk keturunan. Saya ingin tahu apa yang Nona Wan katakan. Keindahan rumah ini adalah pola yang baik dan kualitas tinggi, dan ada ruang apresiasi yang sangat kuat. Baiklah, tidak perlu bicara lagi. Saya akan menontonnya sendiri. Apa yang istimewa dari rumah ini? Ada kawat berduri di sekelilingnya. Strukturnya juga tidak begitu baik. Ayo kita cari yang lain. Baiklah, saya akan pergi ke yang berikutnya. Itu tidak. Tunggu sebentar, biar saya bicara dengannya. Maaf, Nona Wan ini Skung. Saya akan bicara dengan Anda dalam 2 menit mengenai struktur spasial rumah. Ruang untuk apresiasi tidak berarti apa-apa bagi Anda, karena Anda sudah melihat terlalu banyak suite. Benar. Tapi apa yang saya coba katakan adalah bahwa Anda sedang melihat rumah sekarang seperti memilih naskah. Anda satu-satunya yang melihatnya. Anda tahu itu. Apakah Anda menyukai karakter ini atau tidak? Apakah cerita ini cocok untuk Anda atau tidak? Benar. Dan setiap rumah, semuanya memiliki jiwa. Saat Anda memilihnya, itu juga memilih Anda. Jadi apa yang akan saya katakan? Apakah Nona Wan rumah yang baik seperti pertunjukan? Melewatkan desa tidak ada toko. Sudahlah. Kamu belum selesai dengan ini. Pegang tanganku. Baiklah. Aku akan melihat rumah-rumah yang lain. Kamu menjual medali emas. Kamu sudah di jalan. Kamu harus melipat di selokan. Kamu tahu ini malam besar untukmu. Kamu tahu siapa Nona Wan. Dia sudah melihat hampir semua rumah di Beijing. Tidak buruk hanya. Masuk. Aku. Ini bukan. Kamu tidak perlu. Aku tahu aku tidak ingin naik. Kamu adalah Wan. Aku yang kamu inginkan. Masuk ke mobil.
Tentu saja kamar pernikahan Helen harus dipilih dengan hati-hati. Kamu tidak tahu betapa pentingnya ini bagi seorang gadis. Baiklah. Mari kita lupakan saja. Jangan khawatir, aku orang yang sangat selektif. Sayang, Nona Wan, bagaimana menurutmu tentang suite ini? Masih puas? Sayang, kamu belum membaca skrip produksi bersama. terlalu banyak tempat untuk berbicara bahasa Inggris. Mari kita gunakan dubbing saja. Kita sedang go internasional sekarang. Sama sekali tidak ada dubbing. Bahkan tidak ada pengganti. Tenang saja, lihat skripnya. Aku akan menandaimu dalam bahasa Cina. Apa ini? Siapa yang bisa mengerti itu? Sopir ahli, berhentikan mobil di depan saja. Ya Nona Wan, aku akan memberimu ini. Ini ringkasanku sendiri. Semoga bermanfaat untukmu. Apa maksudmu dengan itu? Melihat rumah. Kamu bicara soal desain. Sekarang kamu mengajariku bahasa Inggris. Apa semua mahasiswa pasca sarjana di perusahaanmu? Tidak. Orang yang bekerja bukan tidak berpendidikan. Masing-masing dari kita punya situasi yang berbeda. Mau kamu ambil rumah ini atau tidak? Ini transaksi terakhirku. Kuharap kamu bisa menemukan rumah yang memuaskan. Jangan khawatir, aku punya integritas profesional. Ksatria kekacauanku beritahu ketika kamu bertemu dengan kepala ini. Makan malam sudah siap. Tunggu sebentar, aku sedang memukul dalangnya. Kita bicara nanti. Kalau tidak dimakan nanti dingin. Kalau dingin itu nasi. Makan. Kamu ngapain di sini? Aku sedang memukul dalangnya di sini. Apa yang harus kulakukan? Aku akan buatkanmu makanan enak dan bawa ke kamu. Kamu mau aku menyuapimu? Ayo, ini enak. Cantik untukmu. Kamu suka makan. Jadi Cupid Hukamo. Itu yang harus kucari ketika mencari menantu. Ketika aku sampai ke kepala, siapa yang bisa masak dan menyuapiku? Ya, istrimu benar-benar mengecewakan. Ketika kamu masih muda dan baik, aku akan merawatmu. Ketika kamu tua dan setengah mati, dan aku harus melayanimu. Dia marah kepada siapa dia bicara. Kamu bicara apa siapa yang setengah mati? Lalu katakan padaku apa yang kulakukan dengan istriku. Lalu apa yang istriku inginkan darimu? Aku bilang kamu gadis kecil. Beri aku waktu sebentar. Bagaimana kamu bisa bicara gadis kecil? Aku akan memberitahumu, aku akan menyebarkan kabar. Saudara di Beijing untuk menyelesaikan pria C. Itu akan naik ke Tiongkok yang lebih besar. Itu pria B+, A- kamu tahu. Aku tidak mengerti B+A-. Yang aku tahu hanyalah, seperti kamu bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Dan kemudian itu bukan bekerja keras. Yang tertua juga main game itu pria. Aku tidak akan mencarinya. Bukan kamu apa yang kamu carry. Biarkan aku mendengarnya. Setidaknya jauh lebih baik darimu. Apa yang kamu lakukan? Aku bertemu dengan klien besar. Akun kunci. Apakah perusahaan kita yang mengiklankan properti? Benar. Pemiliknya akan segera kembali tentang menjadi tua. Manajer. Ya, aku baru saja selesai membujuk Nona Wan. Jangan khawatir tentang itu. Aku akan merawatnya dengan baik. Baiklah, aku tidak berbicara denganmu. Sudah terlambat, aku akan tidur. Kalau tidak, aku benar-benar tidak punya tenaga untuk membujuknya di siang hari. Baiklah, sampai jumpa. Pelanggan cantik. Tidak heran kamu berhenti kerja dan menerima pesanan ketika kamu melihat rumah begitu larut. Ini klien terakhirku. Seperti kamu. Apa? Seperti aku. Nilai kecantikan tinggi dan temperamental. Nilai kecantikanku siapa yang bisa? Itu kecantikan yang tidak berani bilang. Tapi aku tidak segila kamu. Tapi tidak apa-apa, aku akan keluar dari penderitaanku. Kamu tidak perlu aku melayanimu. Untuk merayakan, kamu melayani Ratu Ben. Mari makan malam besok. Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, jangan gunakan makanmu sebagai alasan. Aku cukup baik untuk mengantarmu.
Setidaknya kita akan bekerja sama. Permainan ini sampai akhir. Itu pasti pesta kematian. Pesta kematian apa? Apakah kamu pulang ke rumah atau pergi ke luar negeri? Mereka menghilang ke dalam lautan manusia. Kita di jalan yang berbeda. Tidak mungkin bekerja sama lagi. Kupikir kita akan membunuh. Garis. Mari kita bicarakan besok. Jangan lupa makan siang bersama. Saya sudah membuat reservasi. Bolehkah saya mengantarmu? Tidak apa-apa. Selamat datang, selamat datang. Selamat datang, 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 selamat datang. Nona Wan akan datang hari ini untuk memilih kamar. Sungguh suatu kehormatan bisa membuat kami di sini. Sangka, kamu adalah orang terakhir dalam hidup saya. Sudah melihat pergelangan tangan terbesar. Saya sangat senang melihatmu. Mari kita beri sambutan. Mari masuk ke dalam. Nona Wan, lihatlah kami. Lingkungan hijau di luar sangat bagus. Perusahaan kami menghabiskan banyak uang. Anda melihat tanaman hijau semua dari selatan. Tidak berhenti syuting. Kami di sini untuk membeli rumah, bukan untuk wawancara.